Sudahkah kalian tahu apa sih itu logika? Nah, logika berasal dari kata Yunani kuno, logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme, bahasa latinnya logika scientia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Logika dapat dikaji sebagai seni, art, atau ilmu sains. Sebagai seni, Sullivan mengutip Thomas Aquinas yang menyatakan logic has been defined as the art enables us to process with order, ease, and correctness in the act reason itself. Sesuai dengan batasan tersebut, logika menentukan aturan-aturan yang harus diikuti dalam melakukan kegiatan menalar secara benar. Dalam hal ini, logika terkait erat dengan tata bahasa dan retorika. Sebagai seni, logika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan dasar pengelompokannya. Menurut dasar dan proses yang terjadi dalam minda atau mind, logika dibedakan sebagai logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif. Proses tertentu dalam proses itu akal budi, menyimpulkan pengetahuan yang lebih khusus dari pengetahuan yang lebih umum. Yang lebih khusus sudah termuat secara implisit dalam pengetahuan yang lebih umum. Induksi dan deduksi selalu berdampingan. Deduksi selalu dijiwai induksi, induksi selalu mendahului deduksi dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan. Deduksi penting dalam pembentukan pikiran dan latihan. Penalaran deduktif didukung oleh logika deduktif. Logika induktif. Logika induktif adalah cara kerja ilmu pengetahuan yang bertolak dari sejumlah proposisi tunggal atau partikular tertentu untuk menarik kesimpulan umum tertentu. Atas dasar fakta dirumuskan kesimpulan umum. Kesimpulan adalah generalisis fakta yang memperlihatkan kesamaan. Kesimpulan umum harus bisa dianggap sementara. Ciri dasar penalaran induktif selalu tidak lengkap. Penalaran induktif tidak dinilai sebagai valid, tapi berdasarkan probabilitas kemungkinan cara penalaran induktif. Proses induksi mulai berdasarkan kejadian-kejadian, gejala partikular. Penal induksi adalah proses penalaran berdasarkan pengertian partikular, premis untuk menghasilkan pengertian umum kesimpulan. Logika dalam cabang ilmu pengetahuan. Logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran. Logika dapat disistemasikan menjadi beberapa golongan kesimpulan. Hal tersebut tergantung dari perspektif mana kita melihat, dilihat dari kualitas logika yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni logika naturalis, logika alamiah, dan logika artifasialis, logika ilmiah. Logika penalaran. Menurut Minto Rahayu, penalaran adalah proses berpikir secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat ilmiah dan tidak ilmiah. Bernalar akan membantu manusia berpikir secara lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Dalam segala aktivitas berpikir, manusia mendasarkan diri atas prinsip penalaran. Bernalar mengarah pada berpikir benar, lepas dari berbagai prasangka emosi dan keyakinan seseorang, karena penalaran mendidik manusia bersikap objektif, tegas, dan berani, suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala kondisi. Relevansi ilmu pengetahuan, filsafat, logika, dan bahasa dalam membentuk peradaban. Langkah maju peradaban ilmu pengetahuan itu didasari oleh rasa ingin tahu. Penemuan yang menyebar membuktikan manusia selalu dihadapkan pada tantangan alam, situasi, dan kondisi yang memacu daya kreativitasnya. Filsafat merupakan satu jenis pengetahuan yang terbuka atau open-minded. Tidak hanya filsafat, logika juga berkaitan erat dengan pengetahuan karena logika menganalisa pengetahuan manusia dan proses terjadinya pengetahuan itu. Dan selain logika, pengetahuan epistemologi juga memandang bahasa sebagai piranti, penting untuk menghasilkan pengetahuan yang sahih. Bahasa merupakan salah satu sarana berpikir ilmiah, sekaligus juga sarana untuk menyampaikan hasil pemikiran ilmiah.